marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak usah basa-basi ya, langsung saja ya kita. Jadi saudara-saudara, pertemuan kita ini memang seharusnya libur, tetapi karena waktu kita tidak, kalau kita libur maka waktu kita akan kekurangan, karena ada 2 pertemuan yang harus kita lakukan hari ini dan minggu depan. Kemudian setelah itu UTS, dan ini menjadi bahan UTS. Ada 3 sebenarnya bahannya. 1, kerjasama hari ini. Kemudian yang kedua itu setelah ini itu the individual. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, interrelationship in group, dan yang ketiga keindividuasi. Jadi 3 itu menjadi bahan UTS. Nah, hari ini hanya 1, dan yaitu kerjasama. Jadi hari ini hanya 1, kemudian nanti Senin yang akan datang kita masuk offline, itu dua-duanya kita selesaikan ya, karena waktunya cukup. Jadi itu kira-kira ya. Saudara-saudara, jadi itu. Nah, hari ini kita akan 1 materi saja, yaitu kerjasama atau cooperation. Yang di Google Classroom Anda PPT-nya ada 2 ya. Yang A, 6A, pertemuan 6A. Yang pertemuan 6B itu minggu depan. Itu ya kira-kira. Jadi minggu depan ada 6B dan pertemuan ke-7, deindividuasi. Itu ya kira-kira anunya, posisinya ya. Saya menjelaskan itu. Jadi hari ini kita fokus kepada masalah kerjasama, cooperation. Itu yang akan kita lihat, ya. Akan kita bicarakan hari ini. Kemudian kurang dari 1 jam sudah bisa selesai. Jadi saya harus minta maaf kepada Anda karena harus masuk ya. Karena bagaimanapun juga memang harus 2 pertemuan itu hari ini bisa dilaksanakan mulai hari ini. Nanti kelas lain akan bisa seperti itu, tapi kalau kelas kita menjadi libur nanti menjadi kekurangan. Oke, itu saya kira. Saudara-saudara, nanti kalau ada teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini nggak masalah ya. Yang penting dipelajari PPT nomor 6A itu ya. Kalau itu dipelajari saya kira insya Allah tidak masalah. Oke, begitu kira-kira. Sudah ada 28 ya. Oke, 28 lebih ini sekarang muncul. Oke, yang baru datang silakan, nggak apa-apa ya. Kita sedang akan membicarakan tentang kerjasama kelompok tepatnya. Oke, ya, kita akan mulai ya. Saya tayangkan. Sudah nampak PPT saya? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, ya. Mari kita mulai. Tentu yang pertama akan kita bicarakan tentang apa itu kerjasama. Apa itu kerjasama? Ini saya kira ya. Nah, penjelasan saya tentang kerjasama itu dimulai dengan
perilaku prososial. Kita sudah mengenal apa itu perilaku prososial, yaitu tindakan satu perbuatan tertentu yang akan menguntungkan orang lain. Kan gitu, ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk keuntungan orang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita bicarakan tentang perilaku prososial seperti itu, maka kita tidak melihat orang lain gimana, kan gitu ya. Orang lain gimana? Tidak begitu. Tidak bisa gitu. Jadi pokoknya orang melakukan sesuatu buat orang lain. Nah, di dalam kerjasama itu seperti itu munculnya sebenarnya. Mirip dengan perilaku prososial. Orang melakukan sesuatu, ya, kemudian sesuatu itu berakibat pada perilaku orang lain, gitu. Jadi ada perilaku lain yang sering terjadi. Jadi memang agak tidak persis sama, tetapi mirip, ya. Pertolongan terjadi secara timbal balik. Jadi saya melakukan sesuatu, orang lain akan ditolong dengan perilaku saya, dan akibatnya saya juga akan dapat pertolongan dari orang lain, gitu. Ya, misalnya saya membantu orang mendorong mobil, kemudian setelah itu saya dapat upah. Jadi orang lain melakukan memberikan upah kepada saya. Di situ ada yang namanya kerjasama. Saya membantu mendorong mobil dia memberikan saya keuntungan, kan gitu ya. Oke. Jadi kerjasama itu mirip seperti itu. Jadi hampir sama dengan perilaku prososial, tetapi secara timbal balik. Itu ya. Bahkan bukan hanya timbal balik saja, tetapi juga akan menyangkut berbagai pihak. Jadi orang lain juga. Jadi bukan hanya satu orang dengan orang lain, tapi orang lain yang banyak. Gitu. Ya, jadi kerjasama itu menjadi sebagai bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadinya begitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Kamu berbuat apa, saya berbuat apa, jadilah satu tujuan bersama tercapai. Paham ya? Jadi tadi saya contohkan, saya mendorong mobil mogok, kemudian saya mendapat upah. Saya mendapat upah belum tentu dari orang yang saya tolong, tetapi ada orang lain yang kemudian memberikan upah pada saya. Kenapa orang lain itu memberi upah pada saya? Karena dia ingin menolong kepada yang punya mobil, yang mobilnya mogok. Jadi itu pola seperti itu sebenarnya kerjasama itu. Ada orang berbuat sesuatu berdampak positif pada orang lain, ada orang lain yang kemudian berbuat sesuatu yang kemudian menjadi satu sistem kerjasama. Itu kira-kira yang namanya kerjasama. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi di dalam situasi kelompok, maka hal seperti itu menjadi fenomena sangat umum. Karena kalau orang bekerja di dalam sebuah kelompok, itu akan memunculkan apa yang namanya kerjasama. Orang berbuat A akan diuntungkan, kemudian orang B dengan keuntungan itu dia melakukan sesuatu pekerjaan juga yang kemudian akan memperoleh hasil yang lebih besar lagi. Itu ya kira-kira. Kemudian jadi kerjasama itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Tetapi, nah ini anehnya, tidak selalu cara ini dipakai dalam mencapai sesuatu. Ya,
Jadi kalau tadi kita bicara tentang kerjasama, begitu bagus ya kerjasama itu ya, karena kan kita saling bekerja, saling membantu kan gitu ya. Tapi anehnya kenapa tidak selalu ini dipakai? Nanti Anda juga akan menemukan kejadian seperti ini. Kenapa saya tidak bekerja sama gitu ya? Tidak selalu. Kenapa? Jadi coba kita lihat ya. Ada atau bahkan banyak situasi, jadi ini penyebabnya sesungguhnya ya, ada beberapa barangkali atau mungkin banyak situasi di mana beberapa tujuan bersama yang mereka inginkan itu tidak selalu dapat dibagi. Kan begini, kalau kita bekerja sama itu kemudian kan kita ingin keuntungan itu kan bersama. Masalahnya adalah kadang-kadang tidak bisa dibagi dengan jelas siapa yang diuntungkan dari hasil kerjasama itu, ya, paham ya? Jadi tidak selalu bahwa sebuah kerjasama itu akhirnya menguntungkan dirinya sendiri, ya, menguntungkan dirinya sendiri. Itu masalahnya. Itu yang menjadi masalah. Nah, dalam situasi seperti itu, maka akan ada orang yang harus bekerja keras lebih dari orang lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh justru ada pada orang lain yang bekerja keras itu. Bisa dipahami ya? Jadi pada akhirnya ada suatu kondisi di mana orang yang bekerja keras, yang lebih harus bekerja keras, tetapi hasilnya itu justru pada orang lain, bukan pada dirinya. Nah ini yang kemudian sering orang menjadi merasa ya nggak perlu kerjasama kalau gitu ya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Ini masalahnya kadang-kadang. Ya kalau semua orang berpikir bahwa kerjasama itu hasilnya akan lebih bagus, titik sampai di situ mungkin orang bekerja sama. Tetapi ketika kemudian hasilnya kok saya tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, nah jadinya kita menjadi tidak jadi gitu ya. Itu yang menjadi masalah. Oke, gitu ya, kira-kira. Ini sebuah contoh situasi yang seperti itu. Ini dalam pernikahan. Pernikahan itu kan kita pandang sebagai kerjasama kan, ya. Tapi kenapa orang banyak yang tidak mau menikah? Apa yang menjadi pikiran orang itu? Karena dia harus bekerja dan bertanggung jawab, tapi mungkin dia merasa, orang merasa, kok saya yang bekerja, yang bertanggung jawab, tapi hasilnya kok, ya nggak apa-apa gitu, nggak tambah-tambah gitu. Jadi akhirnya orang tidak mau kerjasama, dan akhirnya juga orang tidak mau menikah. Itu kira-kira ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kondisi-kondisi seperti itulah kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai dilema sosial. Dilema itu maju kena, mundur kena gitu ya. Kalau maju gimana, kalau mundur kemana, kalau dimakan ibunya meninggal, kalau tidak dimakan ya yang meninggal dan sebagainya. Itu jadi itu namanya dilema ya. Adalah situasi setiap orang memang dapat meningkatkan perolehan individual dengan bertindak
menang sendiri dan egois. Ya, jadi kalau dia bekerja sendiri dan bisa menang sendiri, ya, dia ingin bekerja sendiri. Kemudian kalau dia bekerja bersama, maka hasilnya akan kurang. Oh, apa ada? Oh, bisa kita ketahui nanti ya. Bisa kita ketahui. Jadi kalau dia bekerja sendirian itu hasilnya mungkin lebih besar dalam artian bagi dirinya sendiri. Tetapi kalau dihitung nanti dia bekerja sama, itu nanti hasilnya akan berkurang. Jadi orang itu akan mempertimbangkan hal itu sebenarnya ya. Orang terombang-ambing antara kerjasama atau sendirian. Kalau sendirian nanti untungnya juga banyak, ya. Tapi kalau dia bekerja sama, nanti untungnya akan menjadi lebih kecil. Nah, sekarang persoalannya jadi nggak kerjasama kan gitu. Ini namanya dilema sosial. Ini contohnya, ini mungkin seorang pengamen ngitungnya begini. Kalau dia mengamen sendiri hasilnya 100.000 sehari. Untuk dirinya sendiri kan 100.000 sendiri. Jika dia bekerja sama dengan dua temannya, mungkin akan mendapatkan 200.000, 210.000 sehari. Tapi apa yang akan dia dapat? Kalau dibagi rata saja, maka dia hanya akan mendapat 70.000. Oke? Paham ya? Kalau dia bekerja sendiri, 100.000, betul. Tapi itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia bekerja sama, hasilnya akan meningkat. Saya punya perkiraan begitu. Dan mungkin juga begitu ya. Jadi akan meningkat menjadi 210, tetapi harus dibagi. Ketemunya menjadi 70.000. Pertanyaannya, saya mau kerjasama apa tidak? Nah, gitu. Ya kalau orang kemudian berpikir ya saya menolong teman-teman ya, mungkin akan Anda memilih kerjasama. Baik, kalau kemudian Anda menggunakan logika, ya saya kalau bekerja sama bertiga kan tidak terlalu payah, ya. Misalnya bisa berganti-gantian, misalnya ya, nyanyinya bisa berganti-gantian, misalnya saya dapat 70.000 itu logis saja, misalnya kan gitu. Tapi orang akan terombang-ambing apakah saya sendirian dapat banyak atau saya sendirian, saya bekerja sama dapatnya lebih banyak, tetapi kalau dibagi kemudian saya akan pendapatannya berkurang. Itulah namanya dilema sosial. Oke, itu. Jadi pertanyaannya apakah kerjasama atau mengamen sendirian? Itu pertanyaannya. Bekerja sama lebih meringankan pekerjaan, tetapi hasil akhir bisa lebih sedikit. Dan itu harus diterima. Itu masalahnya, ya. Oke ya. Ya, contoh lain saya kira nanti bisa Anda cari ya. Dilema ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai fixed motive. Fixed motive, motif campuran, motif yang sebenarnya antara satu motif dengan motif lain yang kemudian saling memotong, ya. Atau lebih tepat disebut sebagai konflik, ya, konflik. Jadi apa itu? Jadi message of motive itu adalah menghindari hasil negatif untuk bekerja sama atau berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Jadi antara kita bekerja sama, tapi mungkin hasilnya ya nggak terlalu baik bagi dia. Kalau secara kelompok mungkin lebih bagus, tapi secara sendirian kan
secara individu kan tidak terlalu menguntungkan, menjadi negatif. Atau kita berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda punya teman itu sering antara apakah saya berkompetisi dengan dia atau saya bekerja sama dengan dia. Gitu. Ya. Misalnya Anda besok kalau sudah lulus kemudian melamar pekerjaan, ada teman Anda 3 orang itu ya, padahal yang dibutuhkan cuma 1, itu nanti kira-kira kompetisi atau kerjasama yang muncul gitu ya. Yang pertama mungkin muncul kompetisi, ya sudahlah, pokoknya di antara 3 ini ada yang diterima. Tapi ada yang bekerja sama, enggak apa-apa. Ya sudah, nanti yang terbaik, yang apa? Ya silakan nanti yang 1 yang memang mungkin rumahnya dekat dia di perusahaan dan sebagainya, udah didorong untuk masuk, yang lainnya sebagai korban saja. Misalnya yuk sekarang yang siapa di antara 3 ini yang akan kita unggulkan supaya dia masuk, dan yang 2 itu sudah tidak diterima juga nggak apa-apa. Misalnya yang diunggulkan tadi memang diminta untuk berpenampilan bagus ketika tes, kemudian yang 2 itu memang nggak usah bagus-bagus lah penampilannya, malah mungkin diperjelek saja. Ya, jadi kita melakukan sesuatu untuk orang lain biar diterima. Misalnya itu kalau ada kesepakatan seperti itu namanya mixed motive. Jadi kita kadang-kadang terombang-ambing oleh ini, kita mau berkompetisi atau mau bekerja sama, ya. Tuh. Jadi di dalam sebuah kerjasama selalu akan muncul beberapa yang orang diuntungkan dan beberapa lain yang dirugikan. Itu masalahnya. Ya. Tidak selalu bisa gampang dibagi rata, adil gitu ya. Kan tidak selalu begitu. Anda kalau melihat Anda melihat di warung-warung ya, warung-warung yang Anda sukai itu siapa sih yang paling diuntungkan gitu ya. Itu nanti beda-beda. Apakah tukang masak itu paling diuntungkan atau pelayan yang paling diuntungkan? Ya, kan bisa begitu. Atau pemiliknya, ownernya. Ya gitu. Jadi kalau orang dalam sebuah warung dengan pekerjaan yang berbeda-beda begitu, kalau masing-masing merasa wah ini yang diuntungkan adalah ini, nah saya dirugikan. Oh saya kan harus penampilan bagus ya untuk melayani, dan tukang masak itu wah, begini ya itu bisa jadi ramai itu. Dan pasti pembagiannya kan tidak bisa merata. Itu ya. Jadi itulah meskipun kerjasama itu sesuatu yang bagus, secara umum itu menjadi lebih hasilnya tentu lebih bagus, namun dalam soal pembagian keuntungan itu kadang-kadang tidak bisa seperti yang kita harapkan, sehingga masing-masing orang kemudian kalau gitu saya nggak kerjasama, saya milih sendiri saja misalnya gitu ya. Jadi perhitungan seperti itu bisa dalam makna objektif. Objektif itu ya bisa dihitung, bisa dihitung secara cermat ya, kuantitatif gitu ya. Tapi bisa juga bermakna subjektif kan. Jadi yang namanya keuntungan itu kan bisa subjektif. Nah, gaji kecil tetapi sering dipuji-puji kan, ya mungkin lebih menyenangkan daripada gaji besar tapi sering dimaki-maki gitu kan, ya. Jadi kadang-kadang pandangan anggota kelompok itu bisa objektif tapi juga bisa subjektif. Itu yang harus diperhitungkan dalam hasil kerjasama itu, ya. Nah, contoh klasik yang sering dicontohkan di dalam buku-buku itu adalah dilema narapidana. Ya. Ini biasanya di Amerika ya, kasus hukum di Amerika itu begitu. 2 narapidana yang telah melakukan kerjasama dalam kejahatan. Jadi kejahatan itu kan juga kerjasama ya. Ya,
Tentu kalau dalam agama kita tidak boleh ya. Tapi apa yang terjadi korupsi itu kan juga tidak mungkin sendirian. Dia ada kerjasama dengan orang lain sehingga korupsi itu bisa terjadi. Itu juga di dalam kejahatan-kejahatan yang lain ya. Dilemanya itu begini, jika mengaku maka hukumannya ringan. Biasanya begitu logika hukum. Jadi orang yang mengaku itu hukumannya ringan. Jika tidak mengaku hukumannya berat. Ya. Tetapi karena dia itu bekerja sama dengan orang lain, maka pengakuan satu pihak akan membuat narapidana yang lain mendapat hukuman yang lebih berat. Kan gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang satu ngaku, yang satu tidak. Yang ngaku tadi hukumannya ringan, yang tidak ngaku hukumannya jadi berat. Jadi pengakuan dari seseorang yang akan memberatkan pihak lain. Dan biasanya begitu, yang terjadi kan orang lalu membela diri, nah akhirnya kemudian semuanya ngaku. Nah, kalau mengaku nanti tinggal dibagi rata kan. Tapi tidak semuanya bisa ngaku juga, nanti ada yang tidak ngaku gitu ya. Yang merasa hukumannya paling berat nanti nggak mau ngaku, tapi dengan begitu kemungkinan dia bisa menjadi lebih berat atau bisa menjadi lebih ringan juga memang betul. Nah, jadi itu namanya dilema narapidana. Ini contohnya saja. Jadi narapidana 1 jika tidak mengakui dan narapidana 2 jika tidak mengakui, maka hukumannya bagi keduanya sama-sama 1 tahun. Narapidana 1 jika tidak mengakui, narapidana mengakui, maka narapidana akan mendapat hukuman 10 tahun dan narapidana akan mendapatkan hukuman 3 bulan. Nah, gitu kan? Jadi yang mengaku itu menjadi diuntungkan. Tapi orang lain yang tidak mengakui menjadi lebih berat. Padahal sama-sama berbuat ya. Nah, kalau yang satu yang mengakui, yang 2 tidak mengakui, maka ya, kebalikannya kan. Pokoknya yang mengakui itu menjadi lebih ringan, sedang yang tidak mengakui menjadi lebih berat. Nah, kalau dua-duanya mengakui, maka hukumannya akan sama 8 tahun. Nah, sekarang tinggal pilih saja yang mau yang mana gitu kan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdampak pada orang lain atau berdampak pada akibat dari kepada pekerjaan orang lain. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi kerjasama. Tadi sudah saya sebutkan ya, faktor yang mempengaruhi itu ada motif campuran tadi, mixed motif ya. Kemudian dilema sosial tadi ya. Jika ada keduanya, maka tentu akan kemungkinan kerjasama atau tidak. Ya. Kemudian ada 3 faktor lain, yaitu prinsip timbal balik, prinsip timbal balik. Apakah ada itu ya? Apakah jelas atau enggak atau kabur? Kemudian tergantung juga pada orientasi pribadi masing-masing. Dan yang ketiga mengenai komunikasi. Jadi dalam hal ini yang kita bicarakan tentu yang 3 faktor ini. Prinsip timbal balik, orientasi pribadi, dan komunikasi. Mari kita lihat. Prinsip timbal balik atau reciprocity. Reciprocity adalah kecenderungan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan diri kita. Ini mungkin faktor yang paling pasti, yang sering digunakan orang. Kalau saya memperlakukan dengan baik, kalau dia kemudian tidak melakukan yang baik, saya tidak mau.
gitu ya. Jadi inginnya ada timbal balik. Kalau saya melakukan dia baik, maka dia harus juga melakukan kita baik. Gitu ya. Itu namanya prinsip timbal baik atau prinsip reciprocity. Jadi banyak hal kita akan gunakan itu. Apakah kita bekerja sama atau berkompetisi? Sering ini kita gunakan ini. Jadi kita mau kerjasama atau kita berkompetisi? Pakai ini. Kalau orang tidak mau bekerja sama, ya saya juga nggak mau bekerja sama, kan gitu. Saya mau berkompetisi. Kalau orang kelihatannya ingin berkompetisi, saya juga mau berkompetisi, gitu. Ya, ini biasanya yang sering dipakai orang itu seperti ini. Oke. Ini banyak yang teman-teman yang datang, saya stop dulu ya. Stop dulu. Saya udah masuk semua. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, oke. Yang pertama itu prinsip timbal balik. Yang kedua orientasi pribadi. Nah, kalau ini tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Ini berkaitan dengan seseorang itu lebih berorientasi kemana. Jadi ada orang yang memang cenderung ingin kooperasi, orientasinya kooperatif, tapi ada juga yang individualistik, inginnya kompetisi, bahkan ada yang ingin sifatnya sangat kompetitif, jadi kepingin mengalahkan orang lain. Jadi itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Saya tidak tahu Anda termasuk yang mana, nanti tinggal pilih saja. Ya. Jadi faktor yang kedua adalah orientasi pribadi masing-masing. Ada sebagian orang yang memang lebih cenderung berorientasi kooperatif, maka bekerja sama menjadi pilihan pertama dan utama. Jadi nggak, ya senang kerjasama lah gitu ya. Memang ada orang yang ingin senang kerjasama itu. Yang kedua, ada sebagian orang yang lebih berorientasi pada individualistik. Kerjasama bukan pilihan pertama dan utama, tetapi kompetisi menjadi pilihannya. Jadi dia kepingin kompetisi. Nah, tapi ada yang paling ekstrim ini adalah memang kompetitif, jadi ingin mengalahkan orang lain. Ini tentu tergantung pada orientasi pribadi masing-masing. Ya, gampang untuk kita pahami, saya kira ini. Kemudian yang berikutnya, komunikasi. Nah, kalau ini sesuatu yang memang bisa kita diskusikan lebih banyak ya. Jadi, jika sesuatu diawali dengan sebuah diskusi, maka kerjasama sering menjadi pilihan. Jadi memang sebaiknya kalau kita ingin kerjasama itu dimulai dari diskusi dulu, dari pemaparan ya, jangan tiba-tiba, pemahaman bersama dulu. Kita sering melihat beberapa partai politik ya, menjelang pemilu ini kan banyak sekali yang kemudian saling diskusi dulu ya. Itu nanti akan menentukan apakah kita mau kerjasama atau tidak. Itu nanti hasil diskusi itu ya. Jadi terjadi satu pemahaman bersama, sehingga nanti kalau terjadi kerjasama itu lebih kuat ya, lebih kuat. Atau nanti kalau tidak terjadi kerjasama juga bisa dipahami gitu ya. Itu kan paling bagus. Jadi ini yang mungkin bisa kita pakai ketika kita ingin bekerja sama dengan orang lain, itu komunikasi dulu ya. Komunikasi dapat lebih menjelaskan tentang peran, fungsi, hubungan kerjasama ya,
Dan nanti kamu apa, saya apa, kemudian bagaimana, ya kan gitu. Lalu hubungannya kerjanya seperti apa, kan gitu. Bahkan nanti sampai hasilnya, kan gitu. Jadi keuntungan masing-masing apa, itu saya untung, nanti kamu dapat apa, gitu. Ya, itu ya. Jadi kalau kerjasama itu, nah kalau dikomunikasikan lebih dulu itu akan lebih bagus tentunya. Tetapi ada satu catatan yang penting ya. Dalam beberapa penelitian itu ternyata hasilnya tidak selalu begitu bagus meskipun sudah ada komunikasi. Itu memang bisa saja ya. Jadi sudah ada komunikasi tapi tidak bagus juga ya. Karena kadang-kadang justru dengan komunikasi itu terjadinya malah apa namanya, kebalikan dari yang diharapkan. Kerjasama tidak tercapai karena dari awalnya itu sudah ada ancaman gitu. Itu dalam praktek di penelitian itu begitu hasilnya. Oke, sudah coba dengan komunikasi, ternyata tidak semua bisa menghasilkan sebuah kerjasama ya. Jadi akhirnya malah timbul kesepakatan untuk tidak kerjasama gitu kan. Ya, tapi ya, saya kira ini bisa menjadi faktor yang akan mempengaruhi kerjasama. Yang penting gitu ya. Atau ini alat kita untuk bisa melakukan kerjasama. Nah, kemudian yang terakhir ini, saudara-saudara, ini kelihatannya sudah terakhir ya. Apa yang disebut dengan fenomena diskontinuitas. Anda pahami ya, diskontinuitas ya. Continuity, continue. Kalau dis berarti terjadi satu fenomena di mana tidak ada kontinuitas, tidak ada kelanjutan ya. Apa itu sebenarnya ya? Coba kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebuah kelompok itu pada dasarnya merupakan gambaran kerjasama kan, ya. Banyak apa namanya kelompok-kelompok itu dibuatkan untuk sebuah kerjasama. Maka konsekuensinya harusnya kerjasama itu menjadi iklim yang mewarnai sebuah kelompok. Jadi seharusnya logika kita akan mengatakan bahwa kalau orang mau masuk dalam kelompok, dia bekerja sama dalam kelompok itu ya kerjasama isinya. Kan itu, ya. Dan ini saya kira bisa kita lihat dalam kenyataan kelompok yang ada ya. Nah, apa yang namanya maksudnya kontinuitas. Itu sebuah kelompok adalah kerjasama antara anggota kelompok, kemudian antar bagian-bagian dalam kelompok itu juga begitu. Harusnya kan gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kelompok itu mesti warnanya kerjasama. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam kelompok itu ada kelompok-kelompok yang lebih kecil, maka suasana keseluruhannya juga harus kerjasama. Kan gitu. Itu namanya kontinuitas. Harusnya kan begitu. Paham ya? Nah, tetapi saudara-saudara, penelitian yang lebih mendalam tentang ini itu tidak bisa begitu ternyata. Ternyata di dalam kelompok-kelompok itu ada kecenderungan juga untuk berkompetisi. Ya. Anda bisa memahami gini ya. Jadi kita lihat
ada dua kemungkinan, kerjasama atau kompetisi ya. Kalau kompetisi berarti tidak kerjasama. Tapi kalau kerjasama berarti tidak kompetisi, ya. Nah ternyata itu dua pilihan yang bisa muncul. Jadi dalam kelompok itu jika kemungkinan ada kompetisi, ya, oke. Jadi itu anehnya, ya, itu anehnya. Jadi ketika kita membayangkan sebuah kelompok itu warnanya adalah warna kerjasama, itu bisa salah, gitu ya, bisa salah. Karena kemungkinan antara hubungan antara anggota itu bukan dalam warna kerjasama, tapi bisa juga menjadi warna kompetisi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kemungkinan terjadi dalam kelompok itu adalah kompetisi, bukan kerjasama. Dan di dalam kelompok itu memang ada kompetisi juga. Jadi mungkin ada warna kerjasama, tapi juga ada warna kompetisi. Itu yang disebut sebagai diskontinuitas. Nah biasanya seperti ini. Biasanya seperti ini. Jadi biasanya di dalam kelompok oke. Dalam kelompok yang lebih kecil itu mungkin. Tapi kalau dalam kelompok yang lebih besar itu karena ada kecenderungan terbentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil, maka terjadi diskontinuitas di situ. Jadi begini misalnya ya, ada 10 orang dalam sebuah kelompok. Kemudian karena ingin menghasilkan satu kerja yang bagus, maka dibuat 2 kelompok. Misalnya ya, misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada kan sebuah kelompok tadinya. Jumlah karyawannya 10 misalnya ya. Tapi untuk supaya lebih produktif, kerjanya lebih bagus, produktifnya lebih tinggi, maka dibagi 2. Satu bagian pemasaran, satu bagian produksi. Satu menghasilkan barangnya, kemudian yang satu memasarkan barangnya. Misalnya gitu, dibuat 2 kelompok. Oke? Kelihatannya bagus ya. Kalau 2 pekerjaan ini mungkin kompetisi tidak ada. Ya. Tapi kemudian ketika kelompok pemasaran itu dibagi, pemasaran kita luas. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Apa yang terjadi? Kemungkinan terjadi nanti kompetisi. Yang barat nggak mau kalah dengan yang timur, dan seterusnya. Bahkan produksi juga begitu. Atau ya, kalau tadi contoh itu jelas ya. Atau bahkan antara bagian pemasaran dan produksi pun saling terjadi kompetisi. Jadi gitu ya. Pak, paham ya? Ini yang namanya fenomena diskontinuitas. Jadi, saudara-saudara, kalau kerjasama kita lihat secara umum di dalam kelompok itu ya mestinya semuanya kerjasama. Tetapi sebuah fenomena yang harus Anda perhatikan, kemungkinan juga terjadi kompetisi. Dan bahkan juga kadang-kadang kompetisi ini dijadikan satu motivasi untuk lebih bagus di dalam bekerja sama. Kadang-kadang lebih begitu. Jadi kompetisi itu jadi kalau dalam agama kita kan ada yang namanya fastafihul khairat. Jadi kerjasama dalam kebaikan, kompetisi tapi dalam kebaikan, dan saling lebih bagus ya. Nah gitulah kira-kira namanya fenomena discontinuity. Mengapa dalam kerjasama antar kelompok itu sulit? Jadi kalau kita buat kelompok itu kemungkinan akan ada kompetisi. Begitu kita mencoba untuk membagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil,
itu akan muncul kompetisi. Mengapa itu sering terjadi seperti itu? Yang pertama, sebabnya adalah yang pertama, orang cenderung lebih tidak percaya pada kelompok lain. Jadi kalau sudah dibuat kelompok-kelompok yang lebih kecil, itu jatuhnya nanti kompetisi. Nah, kenapa begitu? Karena kita cenderung untuk tidak percaya kepada kelompok lain, individu. Jadi kelompok lain itu sudah, ya itu karena kelompok lain gitu ya. Orang cenderung mau bekerjasama dengan orang, bukan dengan kelompok. Jadi sebenarnya orang itu melihat bukan sebagai kelompok tapi sebagai individu. Ya. Dan orang lebih percaya kepada individu-individu yang dia kenal, yaitu individu yang ada di dalam kelompoknya. Itu. Ketika kelompok bertindak kompetitif, anggota dapat meyakinkan satu sama lain bahwa itu perlu dilakukan. Jadi biasanya kalau kelompok itu kemudian ingin mengatakan saya harus kompetitif, kita harus menang dengan kelompok lain, itu biasanya kita ya gitu ya. Jadi sepertinya sebuah kesepakatan untuk berkompetisi dengan pihak lain itu gampang. Ya. Tindakan individu dapat dideteksi oleh lawannya. Tetapi kalau kelompok, maka anggota dapat bersembunyi dalam anonimitas. Jadi gini, kalau kita melakukan sesuatu berkaitan dengan kelompok, ya, itu bisa kita mengatakan ini atas nama kelompok. Ya. Jadi individu itu seolah tidak memiliki nama, tapi atas nama kelompok, kan gitu, sering gitu ya. Jadi karena kita ini kadang-kadang memandang seseorang sebagai kelompok, tapi memandang orang sebagai individu. Nah, seringnya kita ini bertumpu kepada pengenalan individunya. Kalau kita tidak kenal individunya, maka kelompoknya yang kita jadikan acuan.